مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sudah memasuki akhir di bulan Ramadan ataupun di ujung di bulan Ramadan. Mudah-mudahan jeripayah kita selama ini dari mulai awal bulan Ramadan sampai dengan menjelang akhir ini mendapatkan pahala yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika bulan Ramadan sudah berada di ujung atau sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, tentu kita melihat di masyarakat orang-orang yang selama ini agak sungkan untuk makan di sembarang tempat, merokok di sembarang tempat. Hari ini mereka sudah berani, hari ini mereka sudah tidak sungkan untuk melakukannya di halayak ramai. Kita lihat di pasar-pasar mereka begitu santai, begitu enjoy, merokok, makan, minum tanpa ada rasa sungkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berpikir dalam hati, kita berpikir dan merenung, subhanallah, kenapa ya orang-orang yang tidak berpuasa itu, orang-orang yang tidak mau sholat itu masih bisa tersenyum dan hidup tenang? Kenapa ya orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah masih bisa tertawa dengan bebasnya, masih bisa tersenyum setiap harinya? Dan kita yang setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih mikir, mampu gak sih kita selamat dari siksaan Allah? Mampu gak sih kita selamat dari adab kubur, selamat dari adab neraka? Tapi mereka orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah justru begitu bebasnya, begitu tenangnya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah, masih ada ancaman bagi orang-orang yang beribadah. Kata lainnya adalah kita saja yang beribadah masih diancam oleh Allah, masih diancam oleh Rasulullah. Mereka yang tidak pernah beribadah begitu tenang dan begitu santai. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ibadah itu tidak asal-asalan. Ibadah itu tidak semau kita. Tetapi orang melakukan atau menjalankan ibadah harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita melakukan ibadah, melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan ketentuan Allah, kita masih diancam. Kita masih diwanti-wanti oleh Rasulullah. Awas, hati-hati, ibadahmu itu keliru. Awas, hati-hati, kalau kamu melakukan seperti itu, kamu akan mendapatkan siksaan. Ini Allah, ini Rasulullah yang mengatakan. Kita saja yang beribadah masih bisa mendapatkan ancaman dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah, apalagi mereka yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Contoh bahwa orang yang beribadah itu kadang-kadang masih mendapatkan ancaman dari Allah. Di dalam Al-Quran, Allah itu terang-terangan mengatakan bahwa fawailul lil musallin, celaka. Siapa yang celaka itu? Orang yang tidak sholat? Bukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ingat, orang sholat saja masih diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang diancam itu?
yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, mengolor-olor waktu. Para ahli tafsir ada beberapa pendapat yang dimaksud dengan melalaikan sholat itu. Ada yang mengatakan bahwa mengulur-ulur waktu tanpa ada sebab yang syar'i, atau orang ini sholat sudah keluar dari waktunya. Ini hanya sebatas perbedaan pendapat. Tetapi sekali lagi, kalau ada orang yang tidak serius dalam sholatnya, kalau ada orang yang suka menunda-nunda sholatnya, diancam oleh Allah, fawailul lil musallin. Satu. Yang kedua, orang kalau berwudu kemudian wudunya keliru, wudunya salah, tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah, itu pun diancam oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang akan terbakar di neraka. Celaka tumit-tumit yang masih dibakar oleh Allah pakai neraka. Ini kan warning, ini kan peringatan yang Allah dan Rasulnya sampaikan untuk orang-orang yang melakukan wudu tetapi wudunya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada orang yang wudu kemudian batas tangannya tidak sampai ke siku gara-gara pakaiannya ketat. Ada orang yang wudu mata kakinya tidak terkena air wudu gara-gara celananya ketat dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang ketika melakukan wudu kemudian anggota wudu yang wajib terkena air tidak terkena air, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anggota wudu tadi akan dibakar oleh Allah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini merupakan contoh-contoh. Ada lagi misalkan contoh lagi, satu lagi, bahwa Allah dan Rasulnya mengancam bagi makmum siapa saja yang dengan terang-terangan mendahului gerakan imam. Kata Rasulullah, apakah kamu tidak takut jika kamu mendahului gerakan imam, maka akan Allah ganti wajahmu dengan wajah himar. Ini merupakan warning, ini merupakan peringatan keras bagi kita seorang makmum supaya tidak mendahului gerakan imam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sekali lagi, orang yang beribadah saja kadang masih dapat ancaman dari Allah dan Rasulnya. Kalau ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan, apalagi orang yang tidak pernah beribadah. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak sadar kalau ancaman begitu besar mengintai mereka. Azab yang begitu pedih sudah menanti mereka, baik di alam kubur maupun nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan ancaman karena kita tidak melakukan kesalahan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.